Once upon a time, dalam bahasa Indonesia, suatu hari, saya menjadi seorang pembicara. Terus, kegiatan menjadi seorang pembicara itu dilakukan secara berturut-turut. Melakukan roadshow. Kota A, kota B, kota C. Dan ada seorang MC yang selalu bersama saya. Terus pada saat si MC ini membuka acara di kota pertama, saya gini, gue dalam hati gini, ini orang kocak banget sih. Terus pindah ke kota kedua, gue gini, gila, energinya gak habis-habis, tetap kocak, AK hancur. Kota ketiga, kota keempat, terus gue gini, kan kami udah kenal, tapi saya waktu itu cuma mengenali di radio dan jarang-jarang ngobrol lah. Di momen itu, di roadshow itu, jadi sering bertemu, jadi berdiskusi. Terus saya tawarin, Lala Tangkudung, lo mau nggak jadi ngajar di talking di tempat gua? Terus si Lala gini, apa lah? Lo bilang apa? Gue bilang, Mas, yakin lo nggak salah orang? lu nggak salah tuh milih gue saat itu, gitu. Iya. Atau gue yang ada di pikiran gue, lu pasti nggak ada guru saat itu ya. Sampai lu milih gue, ya, karena nggak ada opsi lagi ya. Nggak ada opsi. Tapi dan lo punya keberanian loh lah. Welcome to Airways Friends, Lala Tangkudung. Dan gue sangat suka sekali karena lo suka sekali ditantang. Dan menurut gue orang tuh harus berani menerima tantangan. Karena kalau kita nggak menerima tantangan ya kita gini-gini aja gitu, nggak ada perubahan. Benar. Ya kan? Dan lo dengan begitu cepat, akhirnya menjadi salah satu fasilitator yang keren di talking dengan jadwal ngajar yang banyaknya minta ampun. Luar biasa, makasih kan? lo papi. Ya kan ada terlihat dari tiap bulan gitu kan? Oh iya, kelihatan dong ya. Nambah. Terus dinaikin lagi, makasih ya. Sama lo. Per Juni ini lo, makasih papi ya. Sama-sama. Gue saying ini ya, gratitude-nya di sini langsung. It's okay. Dan lo siaran, lo jadi MC, pernah jadi presenter juga. Lawas mas. Iya, apalagi gue kan. Terus udah gitu, lo jadi fasilitator. Itu kan tantangannya beda banget. Maksudnya kita ngerasain kan, ketika kita ada skrip, jadi presenter, jadi MC, gitu, atau penyiar radio, tetap ada skrip, ada panduan. Tapi begitu ada waktu ngajar, kan memang tetap ada modul-modul gitu. Iya, betul. Tapi kan di dalam proses perjalanan menyampaikan konten demi konten, itu kan perlu kekayaan pribadi, quote and quote, yang dapat kita sampaikan dan juga itu nyambung dengan konten yang ada di dalam setiap judul materi itu. Betul. Dan lo keren banget. Udah gitu lo jadi pengusaha lagi. Melakukan kegiatan sebagai seorang pengusaha online, butik online yang mahal. Jadi banyak sekali pekerjaan lo dan lo bisa fully dedicated, terutama sebagai seorang facilitator dengan tantangan yang begitu berat. So tell me how. Ya maklum hidup di Jakarta kan berat ya mas ya. Jadi kita harus palu gada ya. Kalau mau gue ada, suruh ngajar hayu, suruh siaran hayu, MC hayu, presenter kayaknya agak nyesel yang nawarin gue ya. Udah tua soalnya, liputnya udah nggak bisa diapa-apain ya. Terus mau nggak mau juga gue karena kesukaan gue dengan barang-barang yang otentik tapi second gitu. Kita akan ngobrol soal itu nanti. Iya. Itu juga menjadi salah satu tantangan gue juga nih untuk how to manage ya pekerjaan yang palu gada ini dari jualan, ngajar, jadi ibu, siaran, istri, punya anak dua. Bener, kadang-kadang jagain ini juga wilayah rumah gue, RT, ketua ibu RT juga termasuk. Ibu RT juga? Ibu RT gue. Serius lo nggak percaya ya? Gue juga nggak percaya kalau gue ibu RT ya. Gila. Jadi gini. Bu RT, sebelum kita terusin Bu RT, ini ada banyak tulisan-tulisan di batu. Bu RT tolong pilih dong Bu RT. Tulisan aja. Ya pilih satu yang paling menurut lo cocok dari pilihan-pilihan ini. Gitu. Dan kenapa lo milih ini? Nggak ada mas, ada yang lain nggak? Enggak, ini gila, ini aja sih. Tunggu ya. Pilih. Apa nih? Kok nggak ada semua ya? Mas. Nah ini gue nih. Oke, silakan tunjukkan. Apakah yang lo pilih? Ini. Toleran. Yes, tolong menolong. Kenapa lo memilih toleran? Karena dari pekerjaan gue yang tadi udah lo sebut dan gue jalani dalam keseharian, nggak boleh buat gue. Jangan ini bukan souvenir ya? Jangan nanti lo akan dapat. Ya, gue tuh asli. Batu aja mau diembat juga.
Jadi gue tuh memang harus bisa membagi waktu dengan toleransinya dengan siapapun yang gue hadepin. Karena kalau di kelas gue ngadepin murid, kan, gue di saat gue jualan online gue ngadepin customer yang ya gitu deh modelannya. Emak-emak rempong juga ada. Emak-emak yang nawar sadis juga ada. Pokoknya yang padahal udah second tuh ya. Iya bener. Padahal gue masih kasih nawar. harga terbaik masih nawar juga. Jadi sehingga gue tuh butuh waktu untuk bisa ya melihat bahwa masing-masing pekerjaan gue ini punya resiko, punya bagaimana gue mentoleransi dari masing-masing sikap dan sifat customer gue, tiap orang peserta pas saat gue ngajar, ya itu tuh gue butuh toleransi itu. Di antara semua pekerjaan yang lo jalanin, termasuk menjadi ibu rumah tangga, menjadi ibu, yang paling challenging mana? Kalau harus milih satu, paling challenging. Iya, paling challenging. Paling challenging buat gue adalah ngajar sih, jadi facilitator. Iya. Coba ceritain lah. Karena gue ngerasa di tiap kali gue masuk ke dalam kelas, kalau offline ataupun kelas online, itu tuh tantangan gue itu adalah how to engage with all of them. Satu-satu gue lihat dan gimana caranya gue itu bisa jadi I'm not your facilitator gitu ya. I'm not your trainer, but I'm your friend gitu kan. Tell me. Mindset itu yang lo tanemin. Iya, kasih tahu gue, lu tuh sebenarnya obstacles lu di bidang komunikasi apa? Pasti gue nggak akan kasih tahu. Nggak juga ya. Pasti gue akan kasih tahu caranya gimana. Gue akan kasih tahu, tapi bohong. Kasih tahu nggak ya? Jadi itu sih sebenarnya yang membuat gue tuh akhirnya kalau besok nih dapet jadwal ngajar ini, perusahaan A gitu. Iya, pesertanya siapa nih? Manager level. Nah, kayak gimana ya orangnya ya? Nah, di situ tuh gue ada yang sebenarnya kalau selain materinya, yang gue pikirin tuh adalah peserta gue tuh siapa besok gitu. Jadi lo pelajari, buat gue. Lo pelajari sedikit mereka. Banyak gue pelajari. Tapi kalau sampai di satu momen kayak gue yang lagi, udah deh, siapapun peserta gue, yang penting I will do my best gitu kan. I will share my knowledge, my experience, and so gitu. Pasti di awal-awal kan semua berangkat dari yang nggak bisa gitu kan ya. Asli. Waktu pertama kali siaran juga nggak bisa, pasti. Waktu pertama kali masuk kerja juga nggak bisa, waktu pertama kali melakukan sesuatu yang baru pasti juga tidak fasih gitu kan ya. Kejadian ada dong kejadian yang memalukan, yang hina banget gitu ya. Kalau lo ingetin, aduh gitu. Wah nggak bisa lupa gitu ya. Ada dong sebagai fasilitator. Oh Mbak, ngomong-ngomong banyak, ada foundernya di sini. Nggak apa-apa lo, santai. Pernah di satu momen waktu itu, gue itu harus ngasih berbagi ke kelas. Itu my first experience handling in-house training saat itu. Oke. Ya. Kemudian karena gue yang out of nowhere gitu, nggak tahu gue harus ngapain gitu ya, bener-bener baru banget nih. Kalau yang kelas reguler yang biasa tiap Sabtu, itu kan udah biasa ya. Iya. Ini lu udah hatam lah bisa dibilang. Hatam. Nah ini kan baru lagi kayak ibarat gue buka lembaran baru nih buku, gue mau nulis dari sebelah mana dulu nih, gitu, dari belakang apa dari depan apa dari tengah gitu. Sehingga saat itu kejadian yang memalukan adalah tiba-tiba di tengah-tengah sesi gue digantiin sama founder kliennya. Jadi kliennya itu gantiin gue sebagai facilitator karena gue nggak bisa. Iya, jadi dia ngajarin, jadi dia kayak bantuin gue dan gue di pojokan aja krik separah itu mas. Terus besokannya kan gue nelfon lo. Untung lo ceritanya sekarang. Kagak, gue udah nelfon lo dari dulu. Oh iya, gue acting. Iya. Tapi pada saat itu itu kan di situasi yang bisa dibilang memalukan ya lah. Banget. Tapi sampai sekarang gue gak akan pernah lupa. Iya, dan lo secara tidak langsung dilecehkan. Iya, pengetahuan lo, keahlian lo dilecehkan. Betul, pasti. Gue ngerasa hal rasanya itu pasti sangat tidak menyenangkan. Pasti, Mas Erwin. Abis itu bagaimana lo strive balik lagi terus berjuang lagi. Yes, strive back-nya adalah gue pertama nelpon lo, gue kasih tahu kondisinya sehingga lo tahu dari dua sisi ya. Itu udah lama kali. Iya, facilitator lo yang satunya gak kacrut ya. Nah, kemudian akhirnya di situ gue tuh berusaha keras nih untuk mulai bener-bener mendalami PowerPoint saat itu. Gue mau materi yang gue bawain tuh paling enggak gue tahu nih apa aja, karena mungkin salah satu yang bikin gue agak-agak selek gitu ya adalah ini materinya apa sih, gue kok nggak paham gitu. Sehingga gue khusus waktu gue inget banget gue bikin materi soal body language itu dari nol gitu mas. PowerPoint juga baru belajar apa, sehingga wah cakep nih slide gue, ya kepencet, hilang itu bolak-balik, lupa mati gaya.
Sebulan ada kali gue cuma nyelesain 5 halaman. Lama banget ya. Wow. Dalam 5 slide itu 1 bulan tuh ada. Tapi di situ gue belajar banyak juga. Sehingga gue tahu besok-besok gue nggak akan menghadapi kejadian yang seperti Sama. itu. Iya. Iya, jadi itu memang Parah failures sih. tuh penting ya, La. Nah, kalau buat gue penting sih. Setuju. Bener. Gue aja juga dalam perjalanan Ya. berbagi di kelas dimanapun juga ya Ada aja ya. selalu Mas. ada macam-macam ya kayak Ya. lu bisa apa, kenapa begini, kenapa nggak gitu Iya, kan. iya, Kita iya, suka iya, ngadepin iya. itu ya. Suka banget yang ngeyel-ngeyel Iya. gitu kan, yang kadang-kadang ngasih pertanyaan itu cuma buat ngetes kita, Betul. bisa jawab apa enggak nih orang Betul. gitu. Betul, Sehingga betul. kita benar-benar harus putar otak untuk bisa jawabnya dengan baik. Lo kan bersama-sama dengan Talking dengan kami itu kan 8 tahun lebih ya, La. 10 tahun. 10 tahun. 2012 awal. 10 tahun gila. Saking banyaknya gue jadi lupa. 10 Iya, tahun lah. iya. Akhirnya apa yang lo simpulkan dengan kata komunikasi? Kata komunikasi. Ya. Apa kesimpulan lo? Komunikasi itu adalah bagaimana kita nggak cuma memahami orang lain, tapi juga memahami diri sendiri dan bisa memposisikan, bisa mentoleransi satu dengan yang lain. Karena gua ngobrol sama lo, berkomunikasi dengan lo, Iya. dengan gua berkomunikasi dengan masnya, itu akan berbeda cara pendekatannya. Tiap orang kita perlu tahu dulu lawan Iya. kita siapa Yes. dan kita kemudian bertoleransi dengan mereka supaya kita Betul. bisa connect atau Yes. nyambung sama mereka. Betul. Jadilah selama 10 tahun lo sudah melewati proses bertumbuh dan kemudian menjadi kampiun sebagai seorang facilitator, Asik. sebagai seorang coach. Tentu ada perubahan soal definisi komunikasi. Ya. Dulu dan sekarang. Ya. Pas lo terjun, nyebur, dan sekarang. Apa tuh menurut lo? Karena pasti setiap orang beda-beda kan isi kepalanya. Pasti. Hah. Ya. Buat gue sih komunikasi itu sebenarnya lebih ke ini ya. Lo ngerangkul bareng gitu. Ngerangkul Jadi, bareng. sefrekuensi. Hah. Ya. Karena mau kayak gimana juga lo ngobrol, gue ngobrol sama lo kalau nggak sefrekuensi pasti juga nggak akan nyambung. Iya, Ya kalau mau banget. nyambung dipaksain banget. Betul. Gitu. Sehingga gue tuh akan selalu melihat bahwa komunikasi itu adalah kita ngerangkul bareng, ya samain frekuensi dulu, baru apa pesan yang ingin lo sampein dan nggak cuma yang ingin lo sampein, pesan apa yang ingin lo dengerin nih dari si lawan bicara lo. Oke. Gitu. Yes, dalam tuh. Dalam ya. Dalam banget. Karena kan nggak semua orang, kebanyakan orang kan maunya cuma di ngertiin kan. Itu Kalau ngegas pengalaman pribadi mungkin. berdampak Iya, besar. iya. Kalau gue ngerasain ya lah, Iya. begitu terjun langsung, Ya. itu berdampak besar terhadap pertumbuhan emosi gue. Lo ngerasain itu juga nggak sih secara Iya, signifikan? iya, iya. Kita tuh ngerasa berubah. Jadi Berubah. orang yang beda. Benar banget. Jadi kayaknya gue tuh nggak bisa yang mau gue apa ya makanya kita komunikasiin nih mau lo Iya. apa mau gue apa kita ambil tengah aja asik. Betul. Kayak negosiasi ya kan jalan Setuju. tengah gitu. Iya, jalan tengah ya. Iya, Dan iya. jalan tengah juga nih, winners, kita harus sesaat untuk relate. Terus kita mau gali nih, Lala kan juga punya bisnis online. Ya. Waktu itu ada sebuah kejadian. Oh my god. Yes. Di usaha yang lo lakukan, yang lo rintis sudah lama, terus lo mengalami sebuah perkara masuk ke ranah hukum. Gugatan. Gila, gue tuh sampai gini, gue telepon lo kalau ada perlu bantuan Iya. gue lo bilangin gue dan kita pengen denger cerita ini karena mungkin juga terjadi di banyak orang, termasuk mungkin teman-teman sekalian yang saat ini bersama kami. Sabar ya, tunggu. Oke. Pembelajaran banyak banget di Erwin Friends, di mana teman-teman saya yang diundang ke sini dan berkenan bersedia datang tuh berbagi tentang kekayaan pengalaman yang mereka alami dalam kehidupan mereka jalanin hari demi hari, termasuk juga dalam menjalankan profesi mereka. Terus Lala Tangkudung, tadi saya sudah sedikit bercerita bahwa Timmy_Baget adalah sebuah butik yang kemudian menjadi butik online, menjalankan transaksi menjual
menjajakan barang-barang branded tapi yang second ya, yang udah pernah digunakan orang dan masih bagus. Saya juga termasuk pelanggannya. Ketahuan deh. Nggak apa-apa dong. Ya kan? Kan keren gitu. Daripada beli barang baru kan. Iya benar. Dan beda jauh juga gitu. Harganya. Asli. Iya. Terus lo waktu itu mengalami masuk ke dalam perkara ranah hukum. Ya. Dan bikin lo sakit kepala. Ya. Ceritain dong lah. Gimana tuh? Jadi gara-garanya sebenarnya gini, karena kan gue tuh tipe orang yang gatel gitu ya, gatel dalam segala aspek ya. Dan lo nggak bisa diem. Ya emang itu. Yeah. Termasuk salah satunya adalah gue tuh gatel ngelihat orang ya yang bisa, yang berpotensi untuk membuat seller-seller online itu tercoreng-moreng gitu. Jadi ada satu seller oknum. juga ya oknum yang dia itu menjual barang asli, harusnya barangnya itu asli, tapi yang dikirim ke customer dia adalah barang fake dengan harga yang autentik. Ya jadi kan? dia menipu dong sebenarnya. Iya, sebenarnya masuk ke kategori penipuan di sini. Nah, karena memang dari 2012 gue tuh selain jualan juga punya punya julukan sebagai polisi online and whatsoever. Iya, dan di Instagram lo Lala Tangku dulu lo suka berkoar-koar mengedukasi masyarakat kan? Iya, betul. Karena kan semakin banyaknya kita berbelanja lewat online karena memudahkan dan lain-lain, celah penipuan itu dijadikan sebagai satu modus itu udah jadi hal yang lumrah jadinya. Ada celah untuk bisa menipu orang dengan cara yang lebih mudah. Kita transfer, terus nggak dikirim barangnya juga ada. Aduh. Kita udah ditransfer, tapi ternyata kita maunya barang yang otentik dengan harga yang berjet-jet itu. Tiba-tiba yang dikirim adalah barang fake. Nah ini adalah salah satu oknum yang waktu itu. Ya sebenarnya gue tuh tanpa menyebut nama dia, tapi gue tuh santer banget karena terlalu banyak barang fake yang dia jual. Dan konsumen sebenarnya agak kesulitan ya untuk membedakan ya. Nah itu maksudnya dia. Gitu kan, kalau tiba-tiba lo ngasih gue barang sesuatu gitu branded, gue juga mungkin nggak punya keahlian untuk bisa menilai ini asli, otentik atau fake atau palsu, ya kan? Betul. Jadi karena keterbatasan pengetahuan untuk mengautentikasi, ya wajar lah banyak yang customer tuh yang akhirnya tertipu. Mereka tuh curhat ke gue, Mas. Ke sosial media lo ngadu gitu. Jadi itu dari 2012 itu udah gue lakuin dari zaman gue di Facebook. Terus ya yang satu ini memang jadi emang agak-agak tricky sih karena yang oknum ini juga punya butik ya, lumayan. Kayak pesaing lo gitu. Ya, jatuhnya orang tuh ngeliatnya gue tuh pesaing, padahal gue tuh ngelihat dari tindakannya yang kalau nggak ada yang curhat sih mungkin gue nggak akan permasalahin ya. Tapi begitu udah ada yang curhat, dikirim inilah apa, yang transfernya barang otentik ternyata yang nyampe-nya itu pun pembelinya nggak nyadar sebenarnya. Setelah mau dijual kembali baru ketahuan itu fake. Aduh, dia tertipu dong. Itu dia. Nah, akhirnya curhat. Nah, kebetulan waktu itu kenapa jadi banyak akhirnya yang lapor karena gue triggeringnya adalah gue posting itu di sosial media gue walaupun tanpa menyebut nama ya, sehingga membuat yang lain tuh jadi curhat ini siapa sih ini, oh iya sama aku juga malah gitu. Jadi banyak terbongkar lah rahasia perusahaan, tindak tanduk nunduk gitu ya, kejeduk ya yang membuat akhirnya berakhir dia merasa bahwa ini adalah tindakan pencemaran nama baik ya dan lain-lain. Tapi yang lucunya gimana gue mencemarkan nama baik lo, orang gue nggak nyebut nama brand lo juga apa. Setuju. Gitu kan. Masuklah ke ranah perdata karena ternyata perdata dari apa yang gue lakuin itu menurut dia menyebabkan kerugian bagi tokonya. Ya harusnya kan introspeksi diri aja. Lu rugi karena lu menipu banyak orang gitu ya, walaupun banyak yang ditipu, banyak banget. Jadi sampai temen gue deket aja kena juga, Mas. Gimana nggak kesel gitu. Betul. Ya. Dan kalau dinilai harga barang yang palsu itu berapa? Maksudnya bedanya jauh, 70%, 80% ada? 80% dari mana nih, Mas? Misalnya barang second yang gue beli misalnya harganya Rp10. Ya. Terus
lo ngirim, gue beli dari lo. Iya. Datanglah barang itu, gue beli 10 rupiah. Barang itu datang. Ternyata barang itu bukan barang yang asli, tapi barang yang palsu. Barang yang palsu itu berapa nilainya sesungguhnya? Hanya 10% dari barang yang Jadi nilai. cuma 1 rupiah. Iya, harganya cuma itu kan barang palsu. Harganya kan nggak bisa disamain sama betul. yang asli. Nah, Betul. Seperti itu dan udah banyak banget ternyata. Bahkan ya akhirnya ada gugatan gitu. Lo kaget dong? Awalnya wah ternyata dia serius nih ya, tetap dengan ada surat ke rumah lo gitu. Somasi, somai, apalah gitu datang ke rumah. Nasi uduk enak banget tuh. Mie godok yang lo pengen makan habis ini ya, jangan lupa ya. Nah itu juga datang. Tapi di situ gue selalu berpikir gini, kaget. Wah dia senekat ini ya. Maksudnya gue tuh mikirnya ada loh orang yang nggak tahu diri, lo tuh merugikan orang banyak, tapi bukan ngerugiin gue memang, gue yang speak up, dan dia merasa mengalami kerugian, terus dia gugat gue saat itu, gue bilang lihat aja ya gimana kelanjutannya, akhirnya lanjut tuh sampai urusan sampai gue juga kepikiran. Iya, makasih lo mas. Iya, maksudnya serius banget lah, maksudnya kan lo kan nggak bersalah, lo tidak melakukan tindakan apapun gitu, lo membantu orang gitu. Nah masalahnya di situ, tapi berujung akhirnya sih hasil putusannya itu kan harusnya kalau perdata itu kalau ada kerugian harusnya gue membayar dong ganti rugi sejumlah 4,6 M yang dia minta gitu ya. Itu duit apa daun ya. Daun. Nah tapi akhirnya keputusan itu tidak mengharuskan gue membayar sejumlah itu. Berarti kan emang udah tidak absak. Tidak absak juga gitu. Udah jadi so far gue tuh ngeliatnya bahwa udah beres masalahnya. Masalahnya sebenarnya udah beres ya, cuman masih ada lanjut lah. Akhirnya gua melanjutkan ke ranah yang pidana sekarang. Kemarin kan yang perdata gua yang menuntut panjang ya, gua yang melanjutkan ke ranah pidana karena ada beberapa hal yang dia lakukan saat proses sidang itu berlanjut, yaitu kesaksian palsu gitu dan lain-lain. Ya tetap sih maksudnya gue jalanin aja, tapi berpikir bahwa ini kadang-kadang gue nggak mikirin sih mas, iya ternyata gue tuh masih ada urusan ini ya, karena saking frankly speaking, this is not kind of big deal for myself gitu, biasa aja. Jadi kadang-kadang orang nanya lah gimana lah, lu digugat gini-gini, udah lewat kok, gue jadi lupa gitu. Jadi sehingga gue nggak terlalu yang memikirkan hal tersebut. Iya dan juga karena lo tidak melakukan kesalahan apapun. Itu masalahnya. Kalau gue salah mungkin gue panik, ya kan. Kalau gue pakai cara apa nih ya supaya gue nggak jadi bersalah dan lain-lain. Tapi karena gue yang ngerasa gue ini istilahnya bantuin orang lain supaya nggak kena jebakan dia lagi. Betul. Gitu. Sehingga gue akhirnya ya udah santai aja sih. Terus sekarang kalau orang awam orang awam itu untuk bisa mendeteksi barang yang ia beli ini asli atau palsu, lo ada nggak sih guidelines? Kayak aturan-aturan. Oh, pertama lo mesti lihat ini. Kedua lo mesti gini. Ada nggak sih bocoran-bocoran yang bisa lo bagikan kepada winners nih supaya bisa lebih melek gitu, supaya nggak salah beli barang? Sebenarnya kalau orang yang udah terbiasa pakai barang yang beneran authentic branded itu dia akan punya feel gitu ya. Contoh nih ya, kacamata dipegang aja udah berasa beda. Iya, ini palsu nih asli tuh udah saking ininya ya, punya udah terbiasa. Karena dia juga make pemakaian. Iya, jadi dia bisa membedakan sebenarnya kan. Dari beratnya itu juga termasuk, terus kemudian dari tebal tipisnya bahannya, bahan leathernya, bahan kanvasnya, jahitan juga. Dan biasanya yang paling sering yang perlu dicermati itu adalah untuk beberapa brand itu sangat terlihat jelas ketika di bagian dalamnya itu biasanya mislek, karena kan produk-produk yang fake ini ya cuma bagian luar aja yang dipoles dimiripin, dalamnya rusak. Itu dia di bagian dalamnya termasuk font untuk kode-kodenya ini ngaco nih gitu ya. Orang kalau lihat foto aja mungkin itu akan bilang ini asli, begitu dipegang ya itu. Jadi kita mesti ngecek dalamnya juga untuk lihat. Dalamnya juga. Jahitannya gitu. Jahitannya, beratnya pun sebenarnya bisa sih, tapi kayaknya agak-agak susah ya kalau seandainya barang itu sudah bentukannya udah second dan udah terpapar dengan berbagai macam hal. Kan ada orang bilang kayak KW asli gitu ya, apa? KW mirror. KW mirror. Yang mirip banget. Ada lagi sekarang istilah KW itu yang handmade.
Jadi barang KW ini dibuat tidak dalam bentuk konveksi yang dijahit pakai mesin, tapi Fabrikasi. benar-benar fabrikasi, tapi benar-benar kayak seperti halnya brand-brand ternama itu membuat tasnya dengan di stitching manual, ya handmade, benar-benar handmade sampai segitu loh levelingnya sih. Tetapi tetap tas kayak lo bisa lihat dong. bisa. Kayak lo bisa lihat secara Kasat langsung mata, tanpa iya. kasat mata tanpa menyentuh nih. Nah, nah itu kadang-kadang kalau foto mungkin gue akan ketipu nih, karena kan foto bisa. Nggak, kalau lihat langsung misalnya. Ini ada barang nih. di Harus depan. pegang mas kalau gue. Oh, harus pegang. Gue harus pegang. Kadang-kadang ngeliat gini aja ya kayaknya nih ya. Tapi kok kayaknya ada yang aneh ya. Ya maklum mata gue kan udah siwur ya. Jadi gue butuh sentuhan ya untuk bisa memastikan barang ini palsu gitu. Oke, kalau lo butuh sentuhan dalam konteks barang yang tadi itu Betul. ya, gue juga butuh kecermatan lo, Asik. kecepatan lo Iya. untuk menjawab Aduh. sekian banyak pertanyaan-pertanyaan hanya dalam waktu 1 menit. Waduh. Oke, are you ready to take the chance? Oke. Aku boleh selesai dari acara ini boleh? Nggak bisa. Aku boleh bilang nggak? Nggak. Ini Nggak apa-apa. ngeri banget dibikin traumatik nih ya, kayak bom waktu ya. Tenang. Ya, ya, ya. Easy. Ya, ya, ya. Ini apa pertanyaan-pertanyaan mudah. Bener ya? Siap ya? Awas ya. Ya. Siapakah manusia terseksi di Indonesia? Hah? Siapa ya? Aduh, lama banget sih. Itu. Di kepala gua ada. Yang pernah gua foto bareng sama kita, papi di Talking apa namanya? Aduh. Siapa? Itu kan Reza Harahadian. Reza Radian. Mending dikacangin atau ngacangin? Ngacangin. Superman kenapa celana dalamnya di luar? Karena celana dalamnya belum kering. Pilih keasinan atau kepahitan? Keasinan. Sayur asam atau sayur lodeh? Sayur asem. Tahu atau tempe? Tahu. Mending mimpi buruk atau ketindihan? Mimpi buruk. Saya bisa meneteskan air mata Kalau tanggal tua. hal yang membuatmu menjadi bahagia. Ngelihat anak. Kalau ngupil, buang kemana upilnya? Ngeleperin. Sukses itu menurut saya, Bisa berbagi. kenapa? Gue lama di 11. Reza Radian ya. 11. Iya, lama ya lo di Lama. Reza. Iya. 11 pertanyaan. Iya. Revolusional lah. Yes. Nah, akhirnya kesimpulan lo, hidup ini apa sih menurut lo? Hidup ini tuh sebenarnya. Yang udah lo lewati Iya. sekian dekade. Waduh. 4 ya. 4, iya mau 5 ya. 4,4. Masih Iya. jauh amat. Oh, iya. Lu nambah-nambahin lu cari temen deh. Hidup itu adalah sebenarnya gimana ya? Bagaimana kita itu nggak menjadi egois. Sebisa mungkin kita itu berbagi apapun bentuk hal yang kecil pun besar pun, kalau kita bagi itu akan jadi manfaat baru untuk orang lain. Itu sih Lo, kalau buat gue. lo kan Lala Tangkudung ini ya, Iya. dulu tuh pengen jadi dokter lo. Pengen jadi dokter lo. Iya dulu kan. Terus mau koas lo kabur ya? Apa gimana sih? Koas kabur gua. Koas kabur. Nggak, koas gua dikawinin. Alhamdulillah ada yang mau waktu itu sama gue jebak kan. Jadi mau nggak mau Si ya udah. winner itu. Iya, dia tuh termasuk yang ini salah satu korban jebakan gua dan nyangkut ya kan akhirnya. Ya udah karena mumpung ada yang mau nih. Iya, Ya udah iya. deh, gue pindah ke Jakarta. Dari Surabaya. Dari Surabaya. Waktu itu di Surabaya gua lagi koas sebenarnya, udah tinggal koas 2. Dikit lagi. Tapi kan namanya jodoh, gua lebih milih dapet jodoh Pasti. yang gue jebak tadi ya daripada gue harus nerusin jadi dokter. Ntar aja deh dokternya gampang. Yang penting gue kawin dulu gitu. Tapi kan lo udah sekolah lama kan? Lama 10 tahun mas. Itu di kepala lo emang nggak kepikiran pengen jadi dokter? Pengen sih sebenarnya. And then what happened? Cuman di satu momen waktu itu gue inget koas pertama ya, gue tuh ditawarin jadi penyiar radio. Itu mimpi gue dari SMP. Yang mana waktu itu gue mikir kayaknya gak mungkin gue bisa jadi penyiar radio, ngomong aja nggak bisa gitu loh. Serius? Serius, gue nggak Kan bisa bawel. Gue nggak bisa. Dulu waktu SMP, SMA aja gue suruh ngomong depan kelas, gue nangis mas. Serius lo? Jadi maksudnya cuman ngomong, bukunya jangan lupa ya diambil di ruang guru, itu juga nangis di depan. Karena gue nggak tahu gue harus ngomong apa. Ih, gila banget. Parah. Ini transformasi yang luar biasa loh. Makanya, Lah. jadi- Dari SMP kemudian koas dan Iya. lo kemudian mendapatkan tawaran jadi penyiar radio di Penyiar Surabaya. radio. Nah akhirnya, aduh kapan lagi nih ada yang kilaf nawarin Radio, gue radio, gitu. radio. Radio Hard Rock Hard Rock FM Surabaya FM waktu itu. Surabaya. Ya,
Jadi Bang Cali waktu itu yang nawarin gue. Oh, almarhum. Almarhum benar. Jadi pas gue ditawarin, gue mikirnya tuh kayaknya nggak lama banget gitu. Oke deh, mau. Langsung, ya itu kan Langsung salah mau. satu your dream. Iya. Ya kan ya? Ya kan tadi mungkin Bang Cali kilaf kali ya, nggak ada lagi yang ditawarin, yang penjara udah mau habis kali lah saat itu. Jadi Oh, gua jadi lu ada curiga nih. itu, makanya Iya. lu juga curiga itu terjadi Iya, ke waktu gua. gue Iya. nawarin lo. Ngajar lu. Iya gitu. Jadi gue ngerasa, aduh, kapan lagi ya? Tapi gue nih udah di ujung nih, sebenarnya bentar lagi kelar nih dokter gue. Yaudah deh, kesempatan tuh nggak datang 2 kali gitu. Gue nggak jadi dokter pun pasti gue juga bisa jadi yang lain gitu ya. Oh, itu ada di kepala lu. Iya, gue mikirnya ya udah. Kalau bisa kedua-duanya, tapi kayaknya nggak mungkin. Gitu. Ya udah deh. Karena beda jalur. Iya banget. Ya udah gue jalanin dulu aja. Sampai di situ sebenarnya gini, gue dari 2001 kan ditawarin siaran 2003. Gue tuh udah bawain acara Dokter Jaga lah di salah satu TV lokal ya sebagai host saat itu. Nah, Cocok dong. Nah, cocok karena sesuai dengan bidang gue Iya. kan waktu itu jadi presenter. Bang Cali tuh ngeliat gue tuh karena gue jadi host itu sebenarnya. Jadi begitu dapet tawaran siaran. Wah, gue tuh pernah zaman SMA datengin ke radio yang gue suka, nanyain SMA, kalau mau jadi penyiar gimana? Udah kuliah belum? Masih SMA. Ya udah ntar kuliah datang lagi ya. Sampai segitu gue datengin, oke deh suatu saat akan datang. Obsesi banget pengen jadi penyiar radio. Kenapa? Gak tahu, kayaknya enak ngomong itu kayaknya ngalir, nggak pakai mikir. Padahal setelah gue tahu, gila pakai skrip gila, Iya, makanya iya. lu pinter gitu. Gue juga dulu Ada gitu. skrip, Gue ya juga kan? dulu gitu. Gue pikir penyiar radio tuh, wah Gila, jago ngomong. iya. Karena keluar dari kepalanya langsung. Pas masuk, Iya. Ternyata nggak sepinter itu ya. iya. Terlatih. Berarti kita ketepu ya Iya, sebenarnya iya, ya. iya. Nah dari situ tuh sebenarnya ya gue ambil dan ya bener ternyata gue nggak bisa menjalankan koas gue karena waktu habis dari siaran gue dapet tawaran presenter di sini ya di Jakarta di Trans. Jadi ya udah makin keteteran sampai dipanggilin dosen, lu tuh maunya jadi apa? Dua-duanya kalau boleh dok, saya bilang gitu. Jadi presenter iya, penyiar radio iya, sama jadi dokter nggak bisa. Dokter tuh nggak bisa disambi. Ya udah saya tinggalin aja dokternya gitu. Gondok tuh profesor gue kayak ini ya mahasiswa gila nih. Iya, confirm memang gila sih lah. Iya. 10 tahun memang seru banget kalau pergi. Lama banget, iya. Tapi kan gini ya, gimana caranya kita, kalau tadi kan urusan eksternal dengan dokter atau yang menguji kita atau orang luar. Tapi bagaimana meyakinkan keluarga? Itu kan punya tantangan sendiri dan gua tahu lo punya cerita yang bisa lo bagikan untuk teman-teman kita juga yang saat ini punya prinsip atau punya jalur berbeda yang mau diambil, tapi orang tua berkata, enggak lo mesti ini. Nah, Lala Tangkudu punya tips-tips ya, tapi sabar dulu, sabar. Oke. Untungnya ya, waktu gue memilih jalur di dunia broadcasting, orang tua gue tuh terserahmu nak. Bapak gue terutama ngomong gitu. You got my blessing, tapi lo harus all out. Tapi kan tiap orang ceritanya beda, termasuk apa yang dialami teman-teman mungkin, para winners, dan juga Lala. Lala tuh mengalami situasi yang bisa dibilang menantang ya? Yes, menantang banget. Terutama emak lo. Wah, iya bener. Ya kan? Emak lo kan? Mak gue tuh. Gimana tuh lo pas lo pulang ngomong ke dokter, lo bilang, udah gue nggak deh, gue belain entertainment. Iya. Terus lo pulang ke rumah dong. Yes, iya. Jeng. Gue nggak pernah, waktu itu gue nggak pernah punya niatan untuk ngasih tahu mak gue. Gue diem tuh. Lo diem. Diem. Jadi kalau gue jaga Mak lo nggak tahu? Nggak tahu. Jadi kalau gue jaga malam tuh ya, jaga malam kan biasa suka ada tuh. Iya. Gue bawa baju dong, baju buat training siaran kan nggak mungkin gue pakai baju itu. Iya. Ya terus kadang-kadang gue sampai mungkin curiga nih mak bapak gue dianterin tuh malam-malam ke rumah sakit kan buat jaga. Terus gue tengok, tunggulah sejam lagi, terus gue cabut naik taksi, training lah gue di Hard Rock FM Surabaya itu, karena kan trainingnya di atas jam 1 pagi. Iya. What? Iya, karena kan nggak ada on air, nggak ada. Pemancar dimatiin ya. Iya. Jadi lo ngomong sendiri sama tembok di ya. Di situ lo kegilaan lo tuh muncul di situ. Itu dia, iya. Terus? Nah dari situ
Ya tapi kan yang namanya bohong kan nggak bisa lama-lama ya. Iya. Gue dapat dong beberapa slip gaji dan gue simpen. Gue tuh maksudnya gue filing ya. Ini kan achievement gue nih. Iya Walaupun dong. dikit banget tapi Sesuatu iya. yang lo inginkan akhirnya Iya, terwujud. Bener. Ternyata entah kenapa mak gue tuh waktu itu lagi iseng beresin kamar gue. Oh dia udah curiga. Mungkin jarang-jarang tuh bersihin kamar. Diambil itu Slip gaji. slip gaji. Dilihat Yang dong kecil itu. nominalnya mungkin yang bikin dia miris ya. Ya Allah sebulan segini doang lo nak. Gue capek-capek bayarin lo kuliah lo segini Iya. doang. Sudah jadi dokter, lo malah siaran Iya. cuap-cuap. Bikin gini doang deh. Akhirnya gue diwarain. Mau jadi apa? Wih deh itu kata-kata yang nggak pernah gue lupa. Mau jadi apa? Krik 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 gitu. Jadi setelah itu tapi gue Lo ngapain? Responsnya pada saat itu lo apa? Pas lo gue jawab kayak mau jadi penyiar mah. Terus gimana ya? Dua-duanya aja dijalanin. Pasti nggak bisa fokus gitu kan. Biasa lah mak pengennya kan anaknya fokus. Ya lihat aja nanti gitu. Jadi disitulah gue yang di dalam hati gue tuh sambil aduh. Gak dikasih makan nih sama mama gue ntar gue kalau nggak jadi beneran nggak jadi. Akhirnya ya gue jalanin aja sampai di satu momen akhirnya Sorry, potong lah. Bokap gimana? Bapak lo udah? Bokap gue sih nyantai sebenarnya, karena kan gue jadi dokter tuh sebenarnya arahan mak gue ya. Itu orang mak gue tuh yang ngisi UMPTN, Tuh fakultas Kedokteran. Unpad ya, Unpad, fakultas kedokteran. UNER, fakultas kedokteran, gue nggak boleh milih yang lain. Mak gue yang ngisi. Bukannya buat para orang tua tuh Iya. nggak bisa kita maksain apa yang kita inginkan untuk anak kita. Betul, Mereka betul. punya Pilihan. hidup yang berbeda. Iya, Kita nggak betul, bisa betul. maksain. Iya itu. Ya, terus. Dan akhirnya kan ya gue bilang ya ini intinya ini adalah gue tuh dari dulu pengen banget jadi penyiar, mumpung ada tawarannya. Kesempatan. Dan gue membesarkan hati mak gue tuh waktu itu kalau nggak salah ya adalah nggak lama jadi penyiarnya. Oh gitu. Iya. Maksudnya nggak lama nanti gue balik lagi. Nggak lama ya. Sampai sekarang 20 tahun gue siaran. Bohong, dasar. Biar seneng mak gue, anak gue balik lagi. Iya. Ternyata enggak. Ya gue yang ada gue tinggalin tuh dokter. Gitu. Dan lo sih. tidak menyesal. Jujur sih sebenarnya gue tuh menyesal adalah kenapa dari dulu gue nggak ngambil jurusan komunikasi. Salah jurusan gue sebenarnya itu ya, maksudnya kenapa nggak sekalian, karena gue udah bukan buang waktu ya 10 tahun itu. Iya. Uang waktu, Betul. tenaga, duit. Iya itu kan ya? juga. Dan di satu momen juga akhirnya gue ngerasa ya paling nggak gue pernah deh kuliah kedokteran, paling nggak pernah aja gitu. Iya. Nggak jadi juga nggak 10 apa-apa. tahun. Ya walaupun 10 tahun, ya berarti kan gue bego ya. Lama banget nggak keluar-keluar. Nggak bego sih Ya, lah, cuman, kurang taktis aja. nggak bego sih, kurang taktis sama kurang pinter. Oke, terus pada saat akhirnya lo melangkahkan kaki dan lo siaran, masuk TV, jadi MC, Yes. banyak banget jam terbang lo di tahun 2000-an itu ya. Iya. MC sana, MC Sama sini. lo tuh bareng ya kan. Hancur. Terus Terus ibu lo bilang apa habis itu? This is something about it. nyokap gue tuh tipe orang yang nggak terlalu memuji effort anaknya gitu ya. Jadi dia selalu diem aja. Tapi gue tahu kalau seandainya dia cerita sama adik itu kadang-kadang mama bilang apa? Ya bilang gini deh gitu. Adalah kebanggaan sedikit dari anak gue yang mislek ini gitu ya. Ya sampai satu momen pernah tuh gue ngajak beliau itu untuk datang waktu itu di Surabaya, gue lagi ngajar. Dia duduk di dalam Kelas. situ di ruangannya gede nih kayak seminar gitu. Iya, jadi Dia sebagai duduk. itulah observer. Kayak jadi observer dia duduk gitu ya. Terus tiba-tiba itu adik gue cerita seneng lagi ya. telepon sama adik gue. Lagi di mana mah? Ditanya dong sama adik gue. Ini lagi ini nih ngeliatin Mbak Lala gitu kan. Ketawa-ketawa dia ngelawak katanya. Ngelawak apa ngajar katanya. Dan dia tuh ada tone-nya tuh kayak bangga gimana pas gue urek-urek ke adik gue. Ada juga sih, tapi yang nggak secara langsung disampaikan sama beliau. Suka gitu emang. Anaknya tuh kayaknya ya gitu deh, kayak nggak membanggakan, padahal sebenarnya membanggakan. Dan ini, ibu lo juga kan, emak lo juga bilang ke saudara-saudara kan betapa Iya. bangganya ibu lo terhadap lo kan. Iya, ternyata bisa jadi juga bisa makan juga nih anak dari Iya. gaji yang cuman berapa belas ribu sebulan dulu. Gaji penyiar yang dia temuin. Ya kan, itu mungkin dia simpen kayak sekarang ya, bukti. Kalau sekarang sebagai orang tua Ya. yang punya 2 anak,
Iya. Tentu kan kita sebagai orang tua, walaupun kita tahu jadi orang tua tuh kan nggak ada Sekolahnya. Iya, benar, benar. Menjalani hidup aja, Betul. by insting, feeling, Yes. mengarahkan, memberikan pandangan, hal-hal yang harusnya tidak kita alami pada saat kita dididik oleh kedua orang tua kita, yang tidak menyenangkan atau kurang tepat mungkin ya, mohon maaf nih para orang tua, kita juga nggak mau melakukan kesalahan yang sama. Exactly. Dan apa yang kemudian treatment apa yang kemudian lo bilang ke anak lo yang udah mulai berangkat remaja? Ya kan? Awalnya sih ada lah, karena kan sebenarnya jadi dokter itu ya impian mak gue tuh. Iya. Dia donder gue jadi dokter. Kan gue nggak jadi ya. Gue paling nggak gue pengen anak gue lah, anak terusin mama dong ya. Tapi di situ gue belum mulai berpikir, gue nggak mau dipaksa ya. Gue nggak mau jadi orang tua yang memaksa seperti halnya gue dulu berasa dipaksa. Sehingga akhirnya gue bebasin aja. Apapun pilihan lo, yang penting lo happy dan lo tuh harus fokus. Harus benar-benar konsisten dengan apa yang akan lo jalanin nantinya. Jadi begitu anak gue pengen jadi desain anime lah apa, gue support. Ya udah nanti kita ambil sekolahnya di sini ya nak ya. Sekalian di sini nanti kalau emang mau lanjut kemana terserah aja. Pokoknya gue akan selalu jadi orang tua yang support dengan apapun pilihan dari anak gue. Terima kasih Mbak Tangkudu. Terima kasih for coming. Thank you banget. Aku pun terima kasih diundang. Yes, lah ini ada buku, lo boleh coret-coret, tulis sesuatu for this specific moment. Sambil lo nulis-nulis, jadi kita juga belajar 3 aspek penting yang tadi Lala udah sampaikan ya. Jadi jangan maksa ke anak untuk para orang tua, terus harus fokus, harus konsisten. Terus juga yang tadi Lala cerita, kita harus berani mengutarakan apa yang kita pikirkan kepada siapapun termasuk orang tua kita. Jadi jangan sampai ada kesalahan-kesalahan yang udah kita dengar di Erwin's Friends ini kemudian winners juga mengalami, ya kan? Tapi bagaimana punya alasan yang tepat? Itu kan butuh keberanian ya. Keberanian untuk berbicara, menyampaikan dan mengutarakan isi kepala kita sehingga akhirnya ya tadi Lala juga bilang maunya ada pesan yang disampaikan dapat diterima dan kita juga mengenal siapa lawan bicara kita. Hari ini ada pelajaran-pelajaran baru juga yang teman-teman dapetin dan bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena semua orang pasti berangkat dari yang nggak tahu, nggak bisa, tapi begitu nyebur memang harus total, bener-bener total. Karena yang saya tahu kebanyakan orang suka nunda, suka males. Nah kalau itu kita buang, kita ciptain kebiasaan-kebiasaan baru dan tekad yang bulat dan pembuktian, waktu juga akan sampai di sana. Jadi tetap aja persistence. Dan saya juga pengen tahu nih, si Lala nulis apa kayaknya lama banget. Sambil Lala nulis-nulis, coba udah selesai lah. Udah. Boleh bacain lah apa yang lo tulis. Tahu gitu gak gue tulis begini, gak gue bacain. Aduh, habis jebak lagi. Oh tulisnya gimmicknya bikin surprise. Selalu memberikan inspirasi ya Mas Epe. Tetaplah jadi manfaat dan tetap giling. Tetap gila. Iya. Makanya lo berteman sama gue. Ember. Lah ini ada mak cantik. Wah. For you. Semoga bisa jadi teman setia. Terima kasih. Yang ini juga boleh dibawa nggak? Boleh sikat. Dua ya. Yang itu 120.000. Murah banget Mas. Serius. Gue beli 3 deh kalau gitu. Thank you Mas Erwin. Thank you lah. Erwin's Friend keren banget. Tunggu pakai. Lo liatin gue ya, jangan lupa. Apalagi nih gimmick lagi nih? Terakhir. Belum kita tutup. Iya. So we have to think right, do right, and speak right. Asik. Oh gitu. Gua ngikutin lo. Iya, yes. Jadi gimana tadi gerakannya? Ya. Think right, do right, and speak right. Speak right. Asik, pakai asik ya. Oke. Try. Think right, do right, speak right. Asik.